Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iha. Boleh kita ulang sekali lagi? Oke. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iha. Nah, alhamdulillah pada pembelajaran kali ini kita belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Nah, benar banget. Hari ini kita belajar tentang kalimat thayyibah berupa kalimat tarji. Bagaimana sih bunyinya kalimat tarji? Gue pengen dengar. Nah, benar bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan bahwa tujuan dari pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa sih kalimat tarji, apa aja digunakan, kapan saja kita mengucapkannya, apa aja keutamaannya. Nah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya untuk mengetahui siapa aja yang hadir pada pembelajaran kita pagi hari ini. Istifadah hadir, Rina hadir, Alvan hadir. Nah, alhamdulillah sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Kepada yang bertugas, ketua kelasnya untuk memimpin doa pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang tahu nggak kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu diucapkan ketika apa saja? Nah, benar banget ketika mendapatkan musibah atau ketika tertimpa bencana. Nah, sebelumnya kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un memiliki arti bahwa sesungguhnya kita milik Allah SWT dan hanya kepada Allah kita kembali. Maksudnya bahwa segala sesuatu yang ada dalam semesta ini semuanya itu milik Allah dan ciptaan Allah. Nah, maka dari itu kelak semuanya akan kembali kepada Allah yang menciptakan dan memilikinya. Nah, kalimat istirja sendiri biasanya diucapkan oleh seorang ketika dia mendapatkan musibah dan cobaan. Nah, musibah di sini bisa berupa tsunami, tanah longsor, banjir, terpleset, dan yang lainnya. Dari adanya musibah sendiri itu sebenarnya adalah hasil dari perilaku atau tingkah laku manusianya tersebut. Akan tetapi dari adanya kesalahan tersebut, maka Allah balas dengan adanya musibah. Apabila semua kesalahan manusia diberikan dengan musibah, maka di dunia tidak akan mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan. Nah, maka dari itu Allah yang Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang selalu memberikan kelonggaran dengan memaafkan kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Dan apabila terdapat kesalahan yang kesalahan berat, maka diganti dengan musibah seperti itu. Allah sangat sayang banget kan sama kita. Nah, dari kalimat tarji ini sebenarnya dilandaskan dari ayat Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Baqarah, surat kedua, pada ayat 156 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asobatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan arti yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang berarti sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Kalimat istirja atau tarji merupakan frase umat Islam apabila seorang tertimpa musibah ataupun terlibat
tertimpa kabar sukacita. Nah, umat Islam meyakini bahwa apapun yang telah diberikan kepada kita semuanya adalah milik Allah, dan kapanpun bisa diambil kembali oleh Allah. Nah, apabila diambil kembali oleh Allah dan kita mengucapkan kalimat tarji dan kita dengan penuh syukur dan berusaha untuk berlapang dada, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa yang telah terjadi. Apabila kita tidak mendapatkan pahala tersebut, apabila kita tidak mendapatkan balasan tersebut di muka bumi atau ketika kita masih berada di dunia, maka kita akan mendapatkan pahala tersebut di akhirat kelak. Selanjutnya yaitu, kapan saja sih waktu kita mengucapkan kalimat istirja tersebut? Nah, yang pertama yaitu ketika kita mendapatkan musibah. Ketika kita mendapatkan musibah, lalu kita sontak melafalkan kalimat istirja berupa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang kedua yaitu ketika kita mendengar kabar sukacita. Entah itu kita mendengarkan secara langsung ataupun hanya kabar sukacita lewat biasanya sekarang WhatsApp gitu ya, atau kita mendapatkan ketika kita scroll sosial media terus kita dapatkan kabar sukacita, maka sontak kita mengucapkan lafaz istirja. Nah, yang ketiga yaitu ketika terjadi kecelakaan. Ada orang kecelakaan gitu, terus kita langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu ketika terjadi bencana alam seperti tadi yang disebutkan, seperti banjir, longsor, seperti itu dan yang lainnya. Yang kelima yaitu ketika terpeleset atau jatuh. Ya, ini seringkali ini terjadi, apalagi sekarang biasanya musim hujan ya. Biasanya kaki kita tersandung atau terpeleset, maka kalimat yang lebih baik kita ucapkan ketika kita dalam keadaan tersebut adalah mengucapkan kalimat istirja. Nah, yang keenam yaitu tentang kehilangan barang. Biasanya sering nih terjadi, kita lupa naruh barang ya, terus kita ucapkan innalillahi di mana ya barangku, kayak gitu. Ntar insya Allah akan Allah mudahkan dengan memberitahukan di mana barang kita tadi naruh, seperti itu. Atau misalkan emang udah takdirnya hilang, ntar sama Allah diganti lagi, seperti itu. Keutamaan membaca kalimat tarji innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan beberapa waktu tadi yang disebutkan, sebenarnya itu adalah ketentuan yang tidak diharuskan, seperti itu. Sebenarnya kalimat tarji sendiri innalillahi wa inna ilaihi raji'un boleh kapan saja kita ucapkan, akan tetap dengan memahami makna dari kalimat tarji tersebut. Makna dari kalimat tarji tersebut merupakan kalimat yang memohon untuk menjaga diri kita dan membuat kita lebih ikhlas kepada Allah SWT. Jadi kalimat tersebut, kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan hanya kategori di waktu tertentu saja kita harus mengucapkannya, akan tetapi kalimat tersebut adalah pengingat untuk kita, untuk mengingatkan kita kepada Tuhan kita, kepada Allah, agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita telah mengerti bahwa apa yang ada dalam diri kita merasa dan apapun yang telah kita miliki adalah semuanya milik Allah SWT. Seorang pemilik bisa saja mengambil kapanpun yang telah dia beri. Nah, jika kita menyadari akan ikhlas dan tawakal, maka kita tidak akan mudah untuk bersedih, apalagi emosional menghadapi segala apa yang terjadi, karena kita sadar bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu dan akan kembali lagi. Nah, yang kedua yaitu tidak memberatkan hati. Nah, apabila kita mengamalkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita tidak akan merasa berat hati, atau hati kita lebih dilapangkan lagi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau ketika kita mendapatkan musibah atau kabar duka cita. Yang ketiga yaitu bersabar atas ujian hidup. Nah, semuanya telah persepsi dan dimiliki paradigma yang sama, maka kita akan bisa bersabar atas ujian tersebut. Ujian hidup bisa kapan saja datang. Kita tidak bisa menduga-duga atau kita tidak bisa mencari terlebih dahulu ujian seperti apa yang akan kita hadapi. Akan tetapi dengan kesabaran dan keimanan yang kuat yang kita miliki, dengan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita akan lebih bisa sabar dan dalam menerima ujian tersebut. Sabar dan menerima bukan berarti kita pasrah,
Akan tetapi kita akan lebih bersiap dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, yaitu tidak perlu meratapi nasib dan emosional yang berlebihan. Mengucapkan kalimat thayyibah berupa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un membuat kita tidak akan terlalu emosional secara berlebihan dalam menghadapi ujian. Semuanya telah diatur oleh Allah dan kita tidak perlu meratapi nasib. Jika orang hidup kita segalanya milik Allah, maka tidak perlu marah apalagi emosional. Semuanya yang kita miliki milik Allah, dan yang menentukan rezeki semuanya bukanlah kita, akan tapi Allah. Nah, meratapi nasib ini tidak akan memecahkan masalah di hidup kita atau masalah-masalah yang datang di hidup kita dengan cara meratapi itu tidak akan kelar seperti itu. Nah, untuk itu adanya kesabaran dan ikhlas akan membuat hidup kita lebih tegar dan kuat lagi. Maka dengan mengucapkan kalimat thayyibah berupa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hidup kita akan lebih bermakna dan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Nah, iya benar. Tadi yang keempat apa keutamaannya? Tidak perlu meratapi nasib dan emosional berlebihan. Jadi kalau ada apa-apa tuh tidak perlu yang kayak gimana ya masalahku, gimana ini cara nyelesainya gimana. Tapi kita selesaikan dengan kepala dingin dan kita coba telusuri bagaimana solusi yang harus kita berikan seperti itu. Tadi Ibu boleh dengar Kak, keutamaan yang pertama apa? Apa? Nah, bener banget, ikhlas dan tawakal kepada Allah. Tadi ada di surat keberapa yang menjelaskan tentang kalimat tadi? Iya bener, surat kedua. Surat apa surat kedua? Nah, surat Al-Baqarah. Ayat berapa tadi? Ya, 156. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan kata atau dari sudut Ibu itu yang kurang sopan. Jangan lupa dipelajari lagi materi selanjutnya, dikerjakan tugas yang berada di bawahnya, yang tugas ujian itu ya, jangan lupa dikerjakan. Kita berjumpa lagi esok hari lagi. Mohon maaf, terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan diskusinya berjalan dengan lancar. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia wa dunia wal akhirah. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.